Selamat datang di Jam Trader pada minggu pertama bulan September 2021. Kita akan mereview beberapa saham yang ada di indeks RQ45. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, serta bagi teman-teman agar selalu membaca keterangan serta membaca disclaimer dalam deskripsi video ini. Sering itu bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar. Langsung saja masuk pada pembahasan. Saham pertama adalah saham TINS. Nah, kita lihat dari segi resi kurang menarik, volumenya juga ya masih kecil-kecil seperti ini, dan dari segi MACD golden cross ya di zona negatif. Jadi masih belum ada indikator yang bisa dikatakan menarik. Kita lihat dari segi chart. Dari segi chart, kalau dari segi chart ini ya masih seperti ini, menarik, cukup menarik ya, sedang konsolidasi dalam jangka pendeknya. Dan beberapa minggu ke belakang kita sudah forecasting di sini. Untuk TINS ya kita tadinya mau akumulasi di sini ya, tapi ternyata di sini ada rejection, dekat-dekat area kotak biru ada rejection 1400-an ya. Ini jadinya cukup menarik ya. So far kita masih tunggu lah ya di area kotak biru sini. Kita lihat untuk beberapa minggu ke belakang akumulasi kita di area situ. Untuk TINS kita lihat broker summary-nya seperti apa seminggu ke belakang. Akumulasi ya, untuk TINS akumulasi seminggu ke belakang sedikit akumulasi ya di sini ya. Berarti ya akumulasi so far ini masih kecil-kecil ya, volumenya juga masih kecil, dan masih belum ada tanda-tanda untuk memberikan arah. Oke, kita masih tunggu di area kotak biru sini ya. Seperti kita tunggu masih tuh ya. Bagi teman-teman yang mau masuk di sini ya monggo-monggo saja, tapi nanti bakal ya, kelihatannya sih ini masih konsolidasi ya, masih konsolidasi, akumulasi kecil. Dan ya mudah-mudahan sih kalau kita lihat dari segi pattern atau polanya ini mudah-mudahan bisa jadi double bottom ya, mudah-mudahan. Tapi kita belum tahu, super masih konsolidasi dan kita masih wait and see sebenarnya. Tapi kalau kita mau akumulasi, jujur kita mau akumulasi di area kotak biru, di area 1350 sampai area 1220-an area situ. Dan target kita masih ke sini ya, masih ke kotak biru atas ini, yaitu di target 1600-an. Mudah-mudahan bisa nyampe situ untuk TINS. Oke, itu bagi teman-teman yang masuk ya mau ngomong saja dari sini, tapi kita kalau kita sih mau masuk di area kotak biru sini. Secara teknikal ini ya masih menarik lah ya, konsolidasi. Untuk swing ya cukup oke juga, bisa diperhatikan. Tapi untuk titik entry ya kita mau masuk ke titik entry di bawah saja. Oke, langsung saham selanjutnya itu Cepin. Dari segi resi menarik, dari segi volume masih kecil-kecil, dari segi MACD dead cross ya kurang menarik walaupun di zona positif dead crossnya. Kita langsung ke chart. Ke chart masih sideways ya untuk Cepin ini dari beberapa bulan ke belakang. Di sideways di sini-sini aja. Kita tadinya mau nunggu di bawah ya, ternyata memang di sideways kan nunggu momentum. Untuk Cepin ini sama seperti main sedang sideways. Seperti kita lihat juga untuk broker summary-nya seperti apa untuk Cepin. Untuk Cepin akumulasi ya, masih akumulasi. So far ini masih mix ya, ada yang akumulasi, ada yang distribusi untuk seminggu ke belakang. Berarti di sini masih netral statusnya ya. So far ini secara teknikal masih sideways. Secara teknikalnya sideways, kita mau masuk di angka berapa kita lihat dulu. Untuk Cepin ini secara jadi sideways ya, sideways untuk Cepin. Nah, berarti di sini sideways, dan
Ya, bagi teman-teman yang mau masuk, mau ngomong saja masuk di area sini ya, area kita rubah dulu warnanya ke, nah di area kotak merah sini, area 6.200 sampai area 6.000-an. Area situ cukup oke untuk akumulasi dan akan exit. Kita harus exit jika harga tembus di bawah 6.000. Oke, ini sama seperti yang tadi. Oh, sorry, sama seperti main. Oh, sedang kayak biasa posisinya. Targetnya kemana? Targetnya masih ke sini, ke area 6.700-an. Oke, untuk kecepin. Masih konsolidasi. Untuk BRPT secara RSI kurang menarik, volumenya mulai meningkat ya BRPT. Dan dari segi MACD kurang menarik walaupun di zona positif dan cross ya. Dan dari segi chart, ini sedang konsolidasi ya, konsolidasi turun. Kita mention di sini, ini beberapa minggu ke belakang akan retest dulu ke bawah dan ini sedang menuju pada posisi retest ya. Posisi retest di kotak biru sini areanya 900-an sampai 1000 sampai 950-an lah ya. 950. Itu residu akumulasi kita untuk BRPT. Jika harga tembus di bawah 950 itu kita akan exit. Seperti kita bandingkan dengan combine dengan broker summary-nya ya. Untuk BRPT. BRPT akumulasi ya. BRPT menarik akumulasi, masih menarik akumulasi di area sini berarti, dan yang mudah-mudahan targetnya ke sini ya. Mudah-mudahan targetnya ke sini, ke area berapa ini kita lihat. Nah, oke. Area 1200, 1120 sampai 1070 ya. Area situ. Dan bagi teman-teman yang masih punya barang dari sini ya, mungkin trailing stopnya di area kotak biru sini ya. Atau mungkin ya bagi teman-teman yang sudah punya itu ya sudah exit di sini. Harusnya memang sudah exit karena target sudah tercapai. Dan akan masuk lagi untuk target swingnya, target akumulasi di area 1000 sampai 950 dan target swing kenaikannya sampai 1100 sampai 1070-an. Oke, itu untuk BRPT. Era dari segi resi kurang menarik, dari segi volume masih kecil-kecil ya, dari segi MACD kurang menarik. Dari segi chart kita lihat konsolidasi, sedang konsolidasi, ini sedang penentuan untuk era. Untuk era sedang penentuan apakah akan dipertahankan di zona di zona sini atau enggak di 500-an ya, 560-an lah ya. Kita bersihkan dulu sebentar. Oke. Nah, untuk era ini ya, jadi supportnya di sini. Ini ada rejection yang cukup menarik. Oke, sini. Area 550 ya, area 550 itu jadi oke, sini. 550 itu jadi penentu apakah ini era kan dipertahankan di zona uptrendnya atau enggak. Ini juga jadi support kritis ya, apakah akan jadi pola head and shoulders atau enggak, itu penentuannya di 550. Dan kita masih wait and see saja untuk era ini karena itu tadi, ini kelihatannya sedang konsolidasi. Apakah akan lanjut uptrend atau enggak untuk era Jaya ini ke depan. So pasti kalau kita lihat dari segi chart ya, ini berpotensi ya, berpotensi untuk head and shoulders ya. Tapi kita lihat bandingkan dengan broker summary-nya ya. Broker summary-nya masih akumulasi, tapi ya seperti kita lihat
Broker summary-nya dari segi broker summary masih akumulasi ya, masih akumulasi terus untuk era yang mudah-mudahan sih bisa dipertahankan di sini ya. Bagi teman-teman yang mau masuk ya monggo saja di area, tentunya di area sini ya, di area 570 sampai 550. Targetnya kemana Pak? Ya targetnya ke sini ya, yang terdekat. Nah, jadi targetnya ke 617 area situ. Untuk target swingnya sini, mudah-mudahan bisa di breakout ya. Jadi penentuan breakoutnya di kotak merah sini 620 ya, itu kalau di breakout itu mudah-mudahan bisa nyampe sini ya, bisa nyampe sini 675. Oke. Untuk era so far dari segi broker summary menarik, walaupun dari segi teknikal tadi beberapa indikator kurang menarik, tapi dari segi chart ini berada di support ya, mudah-mudahan sih bisa di breakout sampai sini ya, setidaknya sampai target 630. Dan exit dulu jika harga tembus di bawah 550, karena itu bahaya, itu akan mengkonfirmasi pola head and shoulders untuk era ya. Oke, itu untuk era. So far ya dari segi broker summary masih menarik, walaupun dari segi chart ini kurang menarik ya. Oke, dari segi Excel ya, langsung masuk ke pembahasan. Ini kita lihat dari segi resiko yang menarik, dari segi volume masih kecil-kecil. Dari segi MACD kurang menarik ya, kurang menarik MACD-nya. Kita lihat dari segi chart. Dari segi chart ini sedang konsolidasi. Ya, kita sih masih nunggu di bawah ya, tapi ini masih di sideways-kan saja seperti ini. Apakah Excel akan tetap dipertahankan atau enggak? Kita lihat lagi, forecasting lagi untuk Excel seminggu. Untuk Excel kita lihat chartnya. Kalau segi chart sih menarik ya, sideways posisinya menjelang breakout. Masih uptrend ya, masih uptrend dari segi chart. Ini sedang membentuk pola ya, apakah polanya dikonfirmasi positif atau tidak, atau ya mudah-mudahan sih bisa di breakout ya. Ini polanya juga cukup menarik. Bagi teman-teman yang mau masuk atau yang masih belum punya barang, mungkin bisa akumulasi di area sini ya. Sorry. Nah, di area kotak merah sini di area 2650 sampai area 2600. Itu area yang cocok untuk akumulasi di Excel. Dan bagi teman-teman yang masih punya barang, mungkin masih bisa keep ya. Punya barang di sini masih bisa di keep. Pasang trailing stop di 2600. Dan bagi teman-teman yang belum masuk, silakan masuk range akumulasi 2650 sampai 2600 dan exit dulu jika harga tembus dari 2600. Targetnya kemana Pak? Ya targetnya ke sini. Ini terdekat ya, targetnya ke 2750. Oke. Range 2000 sini ya, 2700 sampai 2750 sampai 2750 range itu terdekat. So far ini Excel masih uptrend. Kita lihat broker summary-nya untuk Excel seminggu belakang. Seminggu belakang ada yang distribusi ya dari dari RX cukup besar distribusinya dan ditampung sama KI, KZ, PD, CS. Ya,
ada distribusi cukup besar dari asing untuk Excel ya. Oke, itu review beberapa saham yang ada di indeks LQ45 untuk periode minggu pertama bulan September 2021.